Assalamualaikum. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita jumpa lagi dengan video pembelajaran IPA, yaitu kita akan membahas materi bab terakhir tentang sistem tata surya. Nah, bumi yang kita tinggali merupakan salah satu dari 8 planet yang terdapat dalam tata surya. Lalu, apakah tata surya itu? Nah, ini dia gambarnya. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari atau bintang, planet-planet, satelit alam, meteor, asteroid, dan komet di mana matahari sebagai pusatnya. Matahari menjadi pusat tata surya karena semua benda langit berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Titik terdekat dengan matahari disebut perihelium dan titik terjauh disebut aphelium. Semua benda langit dalam sistem tata surya berputar mengelilingi matahari karena matahari memiliki gaya gravitasi yang paling besar. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari merupakan anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya terkumpul pada matahari, yaitu 98%. Gravitasi matahari menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Nah, matahari terdiri atas lapisan kulit dan bagian inti. Oke, ini dia yang pertama adalah matahari memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah inti matahari. Inti matahari suhunya mencapai 15 juta Kelvin. Di dalam inti matahari terjadi reaksi fusi nuklir dari inti hidrogen menjadi inti helium untuk menghasilkan energi matahari. Nah, yang kedua adalah fotosfer. Suhunya mencapai 6000 Kelvin. Lapisan ini selalu memancarkan cahaya, tampak seperti gas bergerak dan dapat dilihat dengan teleskop. Lapisan yang ketiga adalah kromosfer. Suhunya mencapai 4500 Kelvin. Lapisan ini berada di luar fotosfer dan disebut sebagai atmosfer matahari. Kromosfer dapat dilihat sebagai gelang merah yang mengelilingi bulan oleh mata telanjang ketika gerhana matahari berlangsung. Dan yang terakhir adalah korona. Suhunya bisa mencapai 1 juta Kelvin. Sering juga disebut dengan mahkota matahari. Memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi, lapisan yang berada di atas kromosfer, dan sebagian atmosfer yang paling luar. Nah, selain matahari, dalam tata surya juga terdapat planet-planet. Nah, planet-planet dalam tata surya dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah planet dalam, yaitu planet-planet yang jaraknya dekat dengan matahari. Planet dalam disebut juga dengan planet terestrial. Nah, anggotanya ada yang pertama Merkurius, kemudian ada Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kelompok yang kedua adalah planet luar, atau disebut juga dengan eksterior planet, yaitu planet-planet yang jaraknya lebih jauh dengan matahari. Yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama kita bahas adalah planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari, sehingga suhu di Merkurius sangat panas. Jaraknya dari matahari sekitar 58 juta kilometer. Jarak Merkurius dengan bumi sekitar 92 juta kilometer. Suhunya sangat ekstrim karena memiliki perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam. Revolusinya yaitu sekitar 88 hari, sedangkan rotasinya adalah sekitar 59 hari. Dan Merkurius tidak memiliki satelit. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus paling terang di antara planet yang lain karena jaraknya yang relatif dekat dengan planet Bumi.
Jaraknya dari matahari sekitar 108 juta kilometer. Suhu di Venus relatif lebih stabil. Revolusinya sekitar 225 hari dan periode rotasinya sekitar 243 hari. Planet Venus tidak memiliki satelit. Yang ketiga adalah planet Bumi. Jarak antara Bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara yaitu adalah atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Revolusinya sekitar 365 hari, sedangkan periode rotasinya sekitar 24 jam. Dan bumi memiliki satelit alami yaitu adalah bulan. Yang keempat adalah planet Mars. Nah, jaraknya dari matahari sekitar 228 juta kilometer. Planet Mars disebut juga planet merah. Hal ini disebabkan Mars mengandung oksida besi. Revolusinya sekitar 687 hari. Sedangkan periode rotasinya 24,6 jam. Dan memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Lalu, planet yang selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, yang jaraknya dari matahari sekitar 778 juta kilometer. Nah, revolusinya sekitar 12 tahun. Membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan untuk periode rotasinya sekitar 9,8 jam atau membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Nah, mempunyai 63 satelit diantaranya adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Planet yang selanjutnya adalah planet Saturnus. Jaraknya dari matahari sekitar 1428 juta kilometer. Planet Saturnus merupakan planet terindah karena memiliki ribuan cincin yang mengelilinginya. Untuk periode revolusinya sekitar 29,5 tahun. Dan rotasinya berkisar 10 jam 36 menit. Planet Saturnus memiliki 62 satelit dan yang paling terkenal adalah Titan. Planet selanjutnya adalah planet Uranus. Jaraknya dari matahari sekitar 2.870 juta kilometer. Berselubung kabut tebal yang terdiri dari gas metan. Revolusinya sekitar 84 tahun dan periode rotasinya berkisar 17 jam 14 menit. Planet Uranus mempunyai 27 satelit, diantaranya adalah Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang terakhir adalah planet Neptunus. Jaraknya dari matahari sekitar 4.500 juta kilometer. Nah, planet Neptunus ini disebut juga sebagai kembaran Uranus karena keadaan planetnya. Revolusinya berlangsung sekitar 165 tahun dan periode rotasinya berkisar 15 jam 48 menit. Neptunus mempunyai 13 buah satelit, diantaranya adalah Triton dan Nereid. Nah, itu dia adalah beberapa planet yang ada dalam sistem tata surya. Selain matahari dan planet-planet dalam tata surya, ada juga yang selanjutnya adalah komet. Komet atau bintang berekor merupakan anggota sistem tata surya kita yang mempunyai lintasan sangat lonjong. Komet terdiri atas es sangat padat dan ketika planet mendekati matahari, maka akan mengeluarkan gas. Gerakan komet membentuk kepala yang bercahaya dan semburan gasnya membentuk ekor yang memanjang yang arahnya selalu menjauhi matahari. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena dorongan angin matahari dan tekanan radiasi. Komet yang terkenal adalah komet Halley yang kelihatan dari bumi setiap 76 tahun sekali. Lalu selain komet ada asteroid
yang merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi planet. Sebagian asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid yang mengorbit di antara Saturnus dan Uranus bernama Chiron yang memiliki skala rotasi 50 tahun. Asteroid yang terbesar adalah Ceres. Selain asteroid, ada yang dinamakan meteoroid, yaitu potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Jika meteoroid tersebut masuk dan terbakar habis di atmosfer bumi, disebut meteor. Meteor atau disebut juga bintang jatuh merupakan bagian dari asteroid yang terpisah. Meteor yang jatuh mengarah ke bumi akan tampak seperti bola api. Meteor yang jatuh terkadang sangat banyak, sehingga disebut dengan hujan meteor. Ketika terjadi hujan meteor, jutaan meteor masuk ke dalam atmosfer bumi, tetapi sebagian besar terbakar habis sebelum mencapai permukaan bumi. Kadang-kadang, meteor yang besar tidak terbakar habis dan akhirnya sampai ke permukaan bumi dan disebut sebagai meteoroid. Oke, selanjutnya adalah kondisi bumi. Pada dasarnya, bumi itu terdiri dari daratan dan lautan. Permukaan bumi itu tidak rata, ada yang cekung ke dalam dan ada yang menonjol ke atas. Bentuk bumi bukanlah bulat sempurna, akan tetapi sedikit lonjong. Bumi mempunyai dua macam gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Nah, kita bahas dulu adalah rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Akibat dari rotasi ini akan mengakibatkan yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu. Yang keempat, pembelokan arah mata angin. Dan yang kelima adalah pembelokan arah arus laut. Sedangkan untuk revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi bumi ini adalah yang pertama adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Dan yang ketiga adalah pergantian musim. Nah, itu dia adalah kondisi bumi. Sekarang, bagaimana dengan kondisi bulan? Bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya bulan yang memancar di malam hari adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh permukaan bulan. Bulan merupakan satelit bumi. Permukaan bulan berupa dataran kering dan tandus, banyak kawah, dan juga terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Bulan tidak memiliki atmosfer, sehingga sering terjadi perubahan suhu yang sangat drastis. Ada beberapa dampak yang terjadi akibat pergerakan bulan. Yang pertama adalah pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Ada dua jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Oke, pasang purnama adalah pasang yang dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama. Sedangkan yang kedua adalah pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Yang kedua adalah pembagian bulan. Nah, satu bulan sideris setara dengan 27,33 hari dan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi bumi. Sedangkan satu bulan sinodis adalah fase bulan baru berikutnya yang memerlukan waktu 29,5 hari. Fase bulan sinodis merupakan dasar perhitungan tahun Islam Hijriah. Sedangkan yang ketiga adalah fase-fase bulan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan bisa kalian lihat pada gambar berikut.
Yang pertama adalah fase bulan baru, terjadi ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Selama bulan baru, sisi bulan yang menghadap ke matahari nampak terang dan sisi yang menghadap bumi nampak gelap. Yang kedua adalah bulan sabit. Bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4, sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4-nya. Yang ketiga adalah bulan separuh. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar separuhnya, sehingga yang terlihat dari bumi juga separuhnya, atau kuartir pertama. Yang keempat adalah bulan cembung. Bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya, yang terlihat dari bumi hanya 3/4 bagian bulan. Akibatnya kita dapat melihat bulan cembung. Nah, yang kelima adalah fase bulan purnama atau bulan penuh. Bulan purnama terjadi ketika semua bagian bulan terkena sinar matahari. Begitu juga yang terlihat dari bumi. Akibatnya kita dapat melihat bulan purnama pada kuartir kedua. Nah, itu dia merupakan fase-fase bulan. Sekarang yang terakhir adalah gerhana. Apa itu gerhana? Gerhana terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Gerhana juga merupakan akibat dari pergerakan bulan. Ada 2 jenis gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana matahari, yaitu bisa kalian lihat nih gambar yang paling atas. Gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi, di mana posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis. Gerhana matahari terjadi pada waktu bulan baru. Sedangkan yang kedua adalah gerhana bulan. Gambar yang kedua, gerhana bulan terjadi ketika bulan memasuki bayangan bumi. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua yang menyimak video pembelajaran ini dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.